Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, setelah satu kitab kita pelajari, Kitabul Jizyah, sekarang kita melanjutkan tentang kisah para nabi. Kelanjutan jatah materi yang mungkin belum terselesai, insyaallah kita menindaklanjuti, semoga ilmu bertambah kembali. Tentang babu qaulillahi ta'ala, begitu mu'alif menulis yang kita baca, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Mughirah ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Baldisbal Bukhari al-Jufi rahimahullah ta'ala, nukilan dari surah Al-Anbiya 83. Tolong bacakan. Zid ayatan. Tambah satu ayat. Wa Ayyuba, artinya wadkur Ayyuba, dan ingatlah kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Idna tarabau, ketika dia menyeru, meminta, berdoa, mengadu kepada Allah Rabb-nya, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-nama semakin dikenal, semakin tampak agungnya. Manusia mengenal diri semakin lemah, sehingga tergiring menghamba semata kepada Allah saja. Allah yang diibadahi, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan. Beribadah dengan harap-harap, cemas dan cinta pada Allah Ta'ala. Apa isi pengaduannya? Anni, bahwasanya saya, masani, menimpa kepada saya, ad-duru, kemudorotan. Ini menceritakan, bukan mengeluh. Ketika kita puasa, bolehkah kita ngomong aku luwe? Boleh nggak ngomong begitu? Mengeluh nggak ngomong kayak begitu? Nggak mengeluh. Aku luwe. Mar, kamu luwe ya? Nah, boleh kan jawab begitu? Kan nggak mengeluh kan? Saya ditimpa kemudorotan, boleh ngomong kayak begitu. Tapi itu bukan berkeluh kesah, hanya cerita saja, khabar, boleh. Wa anta, sementara engkau arhamur rahimin, di antara yang memiliki sifat sayang,
Engkau adalah yang paling sayang, enggak ada makhluk yang sayangnya bisa menyerupai sayangmu ya Allah. Karena sayang kami pun juga pemberianmu. Bagaimana tanggapan Allah Ta'ala? Fastajabna lahu, kami ijabai untuk si Ayub. Fakasafna, maka kami angkat ma bihi, apa yang ada pada Ayub, min dzurrin, dari kemudorotan. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Ayub alaihissalam ahla keluarganya. Wa mislam, dan yang semisal mereka, mahum bersamanya. Ada keluarga, ada harta, ada gula, ada semut, ada kehidupan, ada penghidupan, ada menghirup, ada menghembus. Ini paket yang nggak bisa dipisah. Keluarganya punya, anaknya pun juga apa, hartanya juga ada. Sapa sing wani rabi duwe anak, enggak usah khawatir rezeki enak. Kenapa? Allah sing rezeki. Sekarang belum, kan belum saja. Besok kan sudah ada janji, ya kan? Masa enggak percaya karena janji Allah? Siapa pulang liburan Ramadan hari raya Syawal Rabi? Mam? Wani ta, Mam? Enak liburan pondok balik wis nggawa bojo. Wah, kemuka nek koncone iki. Kawani. Guyung burimu kok isin ya. Allah yang memberikan rezeki. Tapi syaratnya mentalnya kuat. Yang paling utama itu kan hati. Hati ini orang kuat, jangan dipaksa. Rahmatan min indina, itu semua merupakan curahan rahmat yang berasal dari sisi kami. Wa dzikra, dan peringatan lil abidin, kepada orang yang mau menghamba. Silsilah Nabi Ayub, siapa tahu? Nasab Nabi Ayub, siapa tahu? Ada yang mengatakan adalah canggai Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak, anaknya punya anak namanya cucu, cucu punya anak namanya buyut, buyut gede rapi ndek anak namanya canggah. Nah begitu. Jadi kalau gitu termasuk Israili. Apa makna Israili? Anak turun Israel. Kunyah untuk siapa Israel itu? Nabi Yakub. Israel itu bahasa apa? Ibrani. Bahasa Arabnya apa? Isra, Abdul, itu Allah. Israel sama dengan Abdullah. Itu untuk Nabi Yakub. Itu salah satu sisi begitu silsilahnya. Sisi yang lain yaitu ibunya Nabi Ayub ini anak perempuannya Nabi Lut. Nabi Lut punya anak perempuan. Nah, lahir Nabi Ayub berarti putune Nabi Lut, yang bapaknya iman pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu beberapa versi. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Kita tahu boleh, nggak tahu juga tidak apa-apa. Kisah pernasabannya berbeda. Ya memang itu namanya telaah sejarah. Bila benar syukur, bila nggak benar nggak jadi masalah, karena itu sebatas pelengkap. Atau ada versi yang lain, wallahu a'lam. Yang jelas kita tahu dia adalah Israili, anak turun dari Nabi Yakub alaihissalam. Semula Nabi Ayub alaihissalam anaknya banyak sogih. Seringnya itu jadi gandengan. Anaknya akeh itu ya sugih. Kurang sugih anaknya dol sitok. Pomo oleh. Calon dadak sugih, mendadak sugih. Pomo oleh lah ya.
Makanya sapa sing anak akeh aja rumangsa miskin. Nek rumangsa miskin dolen sitok lendang sugih. Tapi jualan itu tidak boleh. Ini untuk memancing jangan sampai merasa miskin. Anak itu rezeki. Jangan merasa miskin. Anak itu rezeki, nggak bisa dihitung. Perut itu ada isinya. Luwe itu bukan karena miskin. Poso termasuk luwe. Dan luwe itu adalah pahala. Dan itu sehat seolah dampak dunianya. Asalkan luwe ini untuk berpuasa. Allah mengujinya sakit, hartanya habis. Tinggal beberapa orang yang jelas paling setia istri. Yang lainnya lari karena takut penyakitnya. Secara sebab itu menular katanya. Bentuknya apa? Daging kulit mengembang, borok bernanah. Ngeri enggak kira-kira? Semarang itu lari, khawatir itu adalah termasuk jenis penyakit menular. Lari. Sehingga hanya 2 orang siapat bersama istrinya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah istrinya setia. Dan itu sampai 13 tahun. Lama enggak? 13 tahun. Lama sekali. Tapi istrinya setia. Maka daripada itu setia atau tidak setia itu tinggal niatan nikah itu apa. Bila niatan nikah itu adalah bertawun untuk membangun peradaban, apapun kondisi nanti akan sabar. Kenapa? Karena kerjasama untuk membesarkan anak dan cucu. Bab kalau menikah tidak diniati untuk ibadah, beresiko. Suami berharga ketika ada harta, sehingga ada ungkapan ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Jijal tak latan bal-balan nandango gasak genti. Yang latihan bal-balan wani, bal-balan gak wani kira-kira. Maknanya bukan begitu. Tapi itu istilah yang berkembang gitu ya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau begitu nikahmu itu niatannya apa? Koreksi. Berarti kurang benar kalau itu. Berarti nikah untuk cari harta. Ada juga ketika suaminya kecelakaan, akhirnya lumpuh, langsung pulang dari rumah sakit, buang. Dorong dengan kursi roda, buang. Saya sudah nggak butuh kamu, nggak butuh hartamu, kamu akan lumpuh selamanya, akan membebani kamu, aku golek duit dewi iso. Buang suaminya. Ada karakter seperti itu. Ayo sok lek rapi bojone ngono sapa? Ayo. Gelem ora sok lek bojone ngono. Itu kelasnya sama, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ada karakter seperti itu. Makanya ketika menikah jangan sembarang perempuan, sembarang ayu. Ayu akhlaknya gak bagus, seperti apa nanti jadinya. Nah begitu. Setia sekali istrinya. Sangat setia sekali. Dan itu kita butuh untuk mengikuti kesetiaan Hajar yang ditinggal sekian lama oleh suaminya. Begitu sudah lahir Ismail, Sarah cemburu, anak mau dipotong-potong oleh Nabi Ibrahim, diungsikan. Dan itu proses untuk membangun peradaban yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Diajak pergi jauh dan jauh di sebuah lembah tanpa penduduk dan tanam-tanaman, ada pohon besar, Hajar dan Ismail diturunkan bersama 2 wadah, tinggal pergi tanpa pamit. Ini kira-kira kesannya kayak kucing di gua enggak? Kucing dibuang ke pasar masih mudah nyapo, tikusnya gede-gede.
Tempat sembunyi masih banyak. Lewat pasaran rame. Sisa-sisa makan masih banyak. Lah di lembah Mekah tanpa popon, tanpa penduduk, seorang perempuan bersama bayi cilik, bersama 2 wadah air dan makanan, tanpa rumah, tinggal pergi suami, piye rasane? Berarti itu perjuangan. Kisah itu penting kita lihat. Ibrahim pergi, Hajar mengejar, tanya nggak dijawab. Hanya 1 soal saja yang dijawab. Apa pertanyaannya? Siapa tahu? Emangnya Allah memerintahkan kau begitu ya? 1 kata terjawab. Apa? Iya. Apa kata Hajar? Siapa tahu? Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan saya. Luar biasa teguhnya. Yang itu hanya ridho. Gak ada keluh kesah. Hari demi hari dijalani dengan normal. Lama-lama air habis, makanan habis, ibu lapar, ASI gak keluar, anak terancam kelaparan, bisa terkapar, mati. Akhirnya Hajar naik bukit. Barangkali sana ada sebab pertolongan. Enak nggak naik bukit? Seperti apa terjalnya? Ada sudah yang pernah umroh? Pengalaman Sa'i Safa Marwah ada? Ya ada sesejuk ini. Sesejuk ini. Sana turun lari-lari sana. Banyak orang menawarkan minuman, makanan gratis. Enak banget. Tapi zaman Hajar, oh padang pasir terjal, panas. Perempuan gak ada teman, lapar, nanggung anak, piye rasane? Ternyata sampai di atas tidak ada, kemudian turun melihat anaknya, gak tega mata memandang, saking kondisi anak sing kelaparan yang mengenaskan, mendorong dia naik yang sana. Dikira semoga ada apa, mungkin sebab pertolongan. Ternyata tidak ada. Cek anak, gak mentolo lagi. Sana lagi. Akhirnya sampai 7 kali. Itu sejarah Sa'i Safa Marwah. Baru Allah memberikan Zam-Zam. Malaikat datang. Fungsinya 3 air Zam-Zam itu. 1, jadi minuman bila diniati minum. Jadi makanan bila diniati makan. Jadi obat bila diniati obat. Akhirnya sang ibu pulih normal, ASI lancar, anak pun normal. Kemudian burung berkeliling di atas. Suku Jurhum berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari air. Cek di udara, bila ada burung berkeliling berarti di bawah itu ada air. Oh, sana itu ada burung, di bawah itu ada air. Ternyata sudah ada 2 makhluk penunggu air. Siapa? Hajar dan Ismail. Minta izin, bolehkah kami tinggal di sini? Jawab, boleh, tapi air milik saya. Itulah sejarah perkampungan. Akhirnya Hajar itu akrab, supel bermasyarakat, akhirnya baik jadi perkampungan. Kerjanya berburu, minumannya jelas. Zam-Zam, luar biasa. Itu rezeki Allah. Mereka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nggak ada air sehebat Zam-Zam. Nah begitu. Akhirnya Ismail tumbuh dewasa, bagus, mentakjubkan. Ibu-ibu yang duwe gadis mau kedatangan Nabi Ismail ngelamar, kira-kira nggak ada yang menolak. Kenapa? Tumbuh normal yang luar biasa. Akhirnya ibu meninggal, Ismail menikah. Baru Nabi Ibrahim kunjung. Nggak ketemu, cuma pesen dan seterusnya kisah. Dari kisah di atas kita bisa melihat keuletan seorang istri. Namanya siapa? Hajar. Nah di sini kita menyelami bagaimana istrinya Nabi Ayub. Ternyata sabarnya luar biasa, mendampingi suami
suka maupun duka. Ketika duka sakit sampai berapa tadi? 13 tahun. Ketika orang sama meninggalkannya, tersentuhlah Nabi Ayub untuk berdoa untuk disembuhkan. Atau kisah yang lain, istri itu sudah nggak laku kerja, nggak payu kerja, tapi pulang masih membawa makanan. Ditanya, dari mana? Buka kerudung, rambutnya sebagian dipotong dijual. Ya Allah, nganti seperti itu. Nah, kita nggak usah cerita boleh nggak jualan rambut. Nah, kita nggak membahas dagang, kita membahas cerita. Jangan diterapkan jadi hukum. Boleh dagang rambut sambungan untuk sanggul, loh, nggak masuk pembahasan. Kita kan membaca kisah, bukan membaca syariat. Kisah itu pelajaran, bukan penerapan syariat. Nah, begitu. Akhirnya kesentuh, akhirnya berdoa. Apa itu doanya? Anni masyaniyadzuru wa anta arhamu ar-rahimin. Akhirnya Allah pun juga ngijabai doanya, penyakitnya dihilangkan, dan kami berikan dia keluarganya dan yang semisal menyertainya sebagai rahmat dari sisi Allah Ta'ala. Dan itu peringatan kepada orang yang hendak menghamba. Bagaimana sabarnya Nabi Ayub, istrinya, apapun derita sebagai ujian ternyata tidak menggoyahkan akidahnya. Mereka teguh di atas yang hak, supaya bila kita diuji kayak begitu, ya kita harus sabar. Makanya kita berdoa, Rabbana afriq alaina sobro, kuncinya utama. Dan itu nanti rezekinya, jawabannya nggak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Makanya siapa mengalami sulitnya kehidupan, lihat kisah-kisah Nabi. Ternyata mereka tidak lebih ringan deritanya, justru malah lebih berat. Mereka yang berat saja sabar. Kenapa kamu yang tidak seberat mereka kok enggak sabar? Di situ diantara pelajarannya. Ayat semisal bisa dibaca di surah Shad ayat 41 sampai 44. Fadl. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك بعثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Wadkur, dan ingatlah abdana, kisah hamba kami. Allah menyanjung hamba kami, hamba yang betul-betul menghamba dan terbukti. Sehingga Allah menyebutkan sebagai hamba kami, bukan makhluk, tapi hamba kami, hamba yang betul-betul menghamba. Ini panggilan yang mulia. Ayub, dia Nabi Ayub alaihissalam, ketika nadarabau, dia menyeru kepada Allah Rabbnya, Ani, bahasanya saya, masani, menimpa kepadaku asyaiton, setan. Jelek itu dinisbatkan kepada setan, gak boleh dinisbatkan kepada Allah, tapi kepada setan. Binusbin, dengan keletihan, wa adab, dan siksaan. Artinya kena musibah yang berat, tapi tidak keronto-ronto, mengeluh bukan, tapi cuma sebatas apa yang sedang dialami. Apa jawaban dari Allah Ta'ala akan doanya? Urkut, hentakkan
birijlika dengan kakimu. Hadza ini mughtasalun alat bersuci, baritun yang dingin, wasarab dan juga bisa untuk minum. Yang itu dikisahkan dia diantarkan istri ke kamar mandi, bahasa gampangnya. Kayaknya nggak bisa jalan sendiri, diantarkan, istri telaten memapah dengan penuh sabar supaya berpahala. Makanya niati cari pahala. Suami diuji istri diuji suami, semoga suami sabar, istri sabar. Kadang yang sakit suami, kadang yang sakit istri, kadang yang sakit orang tua, kadang yang sakit anak, kadang yang sakit mertua. Maka semoga semuanya sabar. Suami ingin ketika sakit dirawat istri, istri sakit juga rawatlah. Ketika diantarkan, ditinggal, mungkin bisa mandiri. Nah, waktunya dianggap sudah selesai, dijemput. Nah, ketika masuk Allah sudah memberikan penyembuhan. Ini air bisa untuk mandi yang sejuk dan juga bisa untuk diminum. Akhirnya diminum untuk bersuci. Seketika penyakitnya sembuh. Ini mukjizat. Bisa secepat itu. Kayak Ali radhiyallahu anhu sakit mata ketika hendak ditunjuk menjadi panglima perang di penaklukan Khaybar. Mana Ali? Sakit mata. Panggil dia. Ternyata diobati dengan dirudai, sembuh seketika. Makanya Allah itu ketika berkehendak mudah. Inna mamruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu mukjizat. Begitu sudah istri datang, ternyata di tempat itu ketemu dengan orang yang dianggap asing. Wahai fulan, apakah Anda kenal suamiku yang tadi saya antarkan untuk bersuci atau semisal? Sekarang kok nggak ada, kemana dia? Mungkin antum kenal. Nabi sudah pulih normal, nggak ganteng, pol ngungkuli sapa iki? Ya sapa nek sing ganteng dewi. Pokoknya melek kabeh iso senyum ganteng. Ya senyum mo. Wah, senyum kabeh ganteng kabeh le. Sing ngantuk gak iso senyum iki. Jamin ganteng pokok iso senyum. Kira-kira Nabi Ayub ya senyum-senyum, istrinya linglung. Bojoku nyandi, kok rene, kok ada orang asing. Suaminya senyum-senyum. Kalau bahasa saya, cobalah kamu perhatikan orang di depanmu ini siapa. Diperhatikan, dimatni sawang. Ya Allah, bojoku. Kayaknya ndak percaya. Iki tenan apa ora to iki? Kalau bahasa saya kocek-kocek mata. Tenan apa ora terjadi? Ada kejadian begitu. Ternyata betul. Kok bisa? Begitulah ketetapan Allah. Inna mamruhu idza arada syai'an ayyaklahu kun fayakun. Itu balasan orang yang sabar yang disegerakan. Allah bisa memberikan kesembuhan seketika. Yang berat itu sabar kita, bukan jawabannya. Oh, mari kon sabar, kapan sabar? Itu ada batasnya. Itu bahasa orang yang putus asa. Justru ini masih kesempatan sabar. Ya Allah, sabarkan saya. Mestinya begitu yang digali. Nah, ketika sudah, bagaimana ekspresi dua makhluk yang sekarang sudah normal kembali, wallahu a'lam. Kita nggak diberikan kisah terperinci, tapi kita bisa merasakan. Tapi kita nggak usah mengilustrasikan. Kenapa? Kok gek malah salah. Tapi kita bisa merasakan bagaimana bahagianya. Yang paling utama sabar. Itu yang harus bahagia. Bukan bisa bercinta kembali. Itu kan cuma buah berikutnya kan ya.
Sabar itu yang harus dipentingkan dulu, bukan menggambarkan bercintanya kembali, tapi sabarnya itu. Wa wahabna lahu, dan kami hibahkan kepada Nabi Ayub ahlu keluarganya, wa mislam, dan yang semisal mereka mau bersamanya, rahmatan minna, dan itu merupakan rahmat dari kami, wa dzikra, dan pelajaran li ulil albab, kepada orang yang cerdas. Lalu bagaimana proses pengembalian keluarga Nabi Ayub ini? Siapa tahu? Bila kita lihat tafsirnya, setidaknya itu ada dua versi. Yang satu, yang mati dihidupkan kembali. Anak-anak yang mati diurip neneh. Hewan-hewannya, hartanya yang hilang dikembalikan. Seketika langsung ngumpul. Salah satu versi begitu. Versi yang lain yaitu dibikin normal, bugar, subur, suami istri, cakep dan cantik, sehingga mereka bisa bertemanten baru lagi. Dipisah 13 tahun, sekarang jadi manten anyar neh, gitu loh ya. Apakah itu akhirnya juga hamil, lahir anak kembar waktu yang singkat kemudian pulih kembali? Wallahu a'lam. Mekanisme kayak begitu, apakah seperti itu nggak jadi masalah, tapi ujung-ujungnya dia mendapatkan nikmat yang disegerakan, yaitu keluarganya, hartanya dikembalikan lagi. Ternyata Allah bisa membuat kondisi seperti itu. Berikutnya, wahud biyadik, ambillah dengan tanganmu dziksan segenggam. Ada yang menerjemahkan untuk memudahkan pemahaman, segenggam lidi-lidi, jumlahnya 100 lidi. Lafaz yang lain atau tafsir yang lain, ya benda yang ukurannya seukuran lidi, yang memanjang kayak tangkainya anggur atau apa. Untuk apa? Untuk memukul. Fadribi, pukulkan dengan seikat yang kamu pegang itu pada istrimu, wala tahnas, kamu jangan rusak janjimu. Ada urusan apa? Urusan semisal apa Nabi Ayub satu kesempatan pernah marah kepada istri mau dipukul, atau istri agak nusus dinasihati, ketika nasihat gak mempan, pisah ranjang gak mempan, mau dipukul, apakah itu sumpah mau dipukul? Wallahu a'lam, tapi kisahnya mengantar ke sana. Demi Allah, kamu akan saya pukul, akan saya cambuk 100 kali. Memang suami boleh memukul istri untuk pelajaran. Nah sekarang keadaannya pulih kembali, kayaknya gak mentolo, dia mau diangkat itu sumpahnya. Tapi Allah mengatakan, gak usah kamu cabut sumpahmu. Sekarang laksanakan, cuma caranya lain. Apa? Rukhsah. Bahasa kita cari lidi 100 diikat, kemudian pukulkan pada istrimu. Makbuk, loro nggak kira-kira? Di dalam Mas Renionya tak pukul, makbuk, nah gitu, loro nggak kira-kira? Itu untuk menggugurkan sumpah. Tapi bila kita menggugurkan sumpah, aku tak beruswah pada Nabi Ayub gitu ya. Sumpahku tak pukul orangnya, makbuk, berarti sumpahku selesai. Tidak bisa. Kita membaca kisah, bukan membaca syariat. Kita membaca kisah, bukan mempelajari syariat. Apa pelajarannya? Wa dzikra liulil albab, itu tadi pelajaran buat orang yang memiliki akal. Apa itu? Kesabaran. Itu yang penting untuk diperhatikan. Makanya Allah mengatakan, inna wajadana sabira, kami jumpai dia orang yang sabar. Ini yang kita cari. Apapun ujiannya, ujung-ujungnya untuk apa? Ngecek kesabaran. Kenapa? Nikmat yang paling nikmat itu apa? Sabar. Bama u'tiya ahadun ato'an khairan wa awsa'ah min as-sabri. Tidak ada seseorang diberikan sebuah pemberian lebih baik, lebih luas, lebih longgar daripada kesabaran, yaitu kemampuan mengendalikan nafsu sehingga terkendali mulut, terkendali lisan, tangan, pikiran, yang ada itu keridhaan. Kenapa? Di balik semua peristiwa itu ada hikmah, dan itu merupakan ujian kesabaran.
Ni'mal abdu, dia sebaik-baik hamba. Innahu, sungguhnya dia awwab, orang yang selalu banyak kembali. Makanya sabar mengendalikan pemikiran, badan selalu tunduk menghamba, kemudian lisan memperbanyak tobat. Dengan begitu itu nanti merupakan resep untuk mendapatkan kesuksesan, sebagaimana Nabi Ayub telah mengalami kesuksesan. Emosinya terkendali dengan sabar, badannya terarah dengan ketaatan, perilakunya banyak muhasabah, memperbanyak tobat kepada Allah Ta'ala. Berikutnya, sebuah musibah itu siksaan atau ujian kesabaran, itu cara memilahnya gimana? Sebuah peristiwa, semisal Nabi Ayub sakit sampai 13 tahun, itu sebagian periwayat menceritakan begitu. Itu siksaan atau bahan ujian untuk membedakan caranya gimana. Jawabnya, apabila dia bagus ilmunya, benar manhajnya, akidahnya, ibadahnya, dia teladan, banyak tobat istighfar sodakohnya. Apabila kondisi kayak begitu, dia sakit, itu termasuk bahan ujian kesabaran. Dan orang itu pikirannya adalah normal, gak ada keluh kesah. Mau diobati gak mau. Kenapa? Ini sedang berjalan ujian kesabaran, gak mau diobati. Semisal enak dipijeti, mau ditinggalkan ya? Ya nggak mau, enak dipijeti kok ditinggalkan. Musibah itu bagaikan sedang dipijeti gitu saja, enak-enaknya. Untuk apa saya berobat? Musibah apabila dikatakan kondisi kayak begitu, itu merupakan ujian murni. Tetapi apabila orang itu nggak punya ilmu, bila punya ilmu manhajnya nggak benar, akhirnya bid'ah, akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak, lalu kena musibah, nah itu peringatan dengan diberikan siksa kecil, biar mikir siksa kecil sudah berat, bagaimana nanti siksa besar, tobat toh. Itu cara membedakan. Dan masing-masing dari kita sering terkena musibah, sering enggak? Makanya apa yang sedang menimpa ini murni ujian atau peringatan karena dosa-dosa saya, cek, itu nanti akan ada jawabannya. Nah, termasuk Nabi, termasuk itu semata, itu adalah ujian. Semoga Allah memberikan kesabaran pada kita semuanya. Itu tadi ayatnya sudah kita baca. Tadi ada bahasa urukut. Ayat berapa tadi? Ayat ke-42 dari surah apa tadi? Sot urukut birijlik. Ada kata rokadho dengan bahasa yarkudun itu pada surah Al-Anbiya juga pada ayat yang ke-12. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. La tarkudu warji'u ila ma utritum fi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Allah mengkisahkan kaum yang dolim, yang dihancurkan dengan disiapi kaum lain pengganti. Tatkala kaum yang dolim itu menerima bencana dari kami, idahum minha yarkudun, ketika itu mereka dari bencana yarkudun. Allah mengatakan la tarkudu, kamu jangan yarkudun, kembali kepada hidup mewah yang kamu pesta dan tempat tinggal indah yang kamu tempati. Di situ nanti kamu akan ditanya apa makna yarkudun pada surah Al-Anbiya yang ke-21. Punya mana ya'dun, ada lari kencang, lari terbirit-birit. Artinya apa? Artinya sebuah musibah itu bila dikaitkan dengan dosa
maka manusia itu sering berkeluh kesah ingin lari dari musibah. Ketika nggak kuat, akhirnya mereka itu bunuh diri. Minimal itu selalu mengeluh, terpaksa nggak bisa lari. Maka apabila musibah itu diiringkan dengan rasa kayak begitu, berarti itu kaitannya dengan dosa. Pernah mengunjungi orang sakit? Sikap dia menghadapi sakit sama atau beda? Ada orang sakit itu ternyata senyum, ceria, menceritakan sakitnya gitu, tidak ada ekspresi duka, bahkan malah guyon. Bahkan ada kajian tetap bisa ngisi walaupun berada di kamarnya. Sakit ya sakit, klingih tapi ya terkendali. Nah begitu, itu sakitnya bukan siksa, itu semata ujian. Tapi apabila sudah wajahnya suram, berkeluh kesah, merana, meronta, nangis dan sebagainya, kadang muring-muring, serba marah, nah itu tanda-tanda sedang mendapatkan peringatan dari dosa-dosa. Makanya mereka itu yarkudun, lari. Katanya jangan kaum yang dolim tadi. Nah begitu. Kajian ayat telah selesai dari materi yang ada. Sekarang masuk kepada hadis. Fadhil. Hadis ditakan dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr At-Tausi radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bainama ketika Nabi Ayub alaihissalam yaktasilu mandi uryanan dengan telanjang. Bolehkah mandi dengan telanjang? Biasanya mandi dengan telanjang. Bolehkah? Lihat kondisi. Bila tempatnya tertutup, auratnya aman, maka mandi standarnya dengan telanjang, bukan sopo-sopo. Nabi Ayub pun juga demikian, kecuali Nabi Musa. Kenapa? Sepi sebenarnya, gak bergaul dengan mereka. Untuk menetralisir omongan lidah nyinyir, Musa kuwi nggak mau mandi bareng-bareng dengan kita, itu anune sangklir. Ki wong Jawa tok sing paham ya, ra Jawa ora paham. Anune sangklir. Yang nggak paham tanya kepada yang paham. Saya pakai bahasa umum saja. Allah hendak membersihkan tuduhan jelek dari bibir kurang kerjaan. Batu tempat meletakkan baju lari, ada baju lari segala ya. Kalau bukan mukjizat nggak mungkin terjadi. Walaupun batu itu ringan, dia tetap tenggelam. Apalagi batu yang hitam, batu hitam itu kan tambah tenggelam. Ini kan malah mengalir kayak kapas saja, kayak busa. Di busa nih, busa itu kan nggak tenggelam kan? Coba busa yang ada itu alirkan, ya, mengalir di atasnya. Namanya busa. Akhirnya dikejar sambil telanjang. Ya hajar saubi, tuh watu kelambiku. Sekelompok Bani Israel di sana rame-rame mandi telanjang bareng-bareng. Dari jauh ada pemandangan, teriak-teriak, hei hajar saubi. Mereka memandang roh pada Nabi Musa. Oh,
jebule normal anune gak sangklir. Itulah ya. Kok salah sing guyu juga nggak paham juga nih. Itu perkecualian, memang Allah hendak membersihkan dari tuduhan miring. Memang Nabi itu dipilihkan orang yang normal, mananya begitu. Itu tadi tentang mandi telanjang. Apabila ada mata memandang itu khusus saja suami istri. Makanya kamar mandi itu supaya yang terjaga, dan jangan coba-coba koncone atus enek sing nginceng. Ini apa cah pondok tukang ngincengan ini. Nanti yang diinceng marah, mendoakan semoga matamu buta. Nggak salah dia mendoakan seperti itu. Bahwa ada orang itu mengintip, ada besi lancip ditusukkan, terus akhirnya jebol, hadar, nggak bisa nuntut. Kenapa? Memang hukuman mata nginceng ya dicoblos. Yang baik nggak usah dicoblos, tapi hanya diperagakan saja. Ini andaikan coblos betul, kamu nggak bisa nuntut. Harga mata berapa? Nikmati wong nginceng apa? Ketika sudah jebol, gimana pengobatannya, habis berapa? Loh, mahal itu. Makanya jaga mata, jangan kurang kerjaan. Cuci mata, koncone atus diinceng. Lawang telanjang itu termasuk siksaan. Nabi Adam dihukum dengan apa? Fabatat lahuma sawatuhuma. Itu sebagai hukuman dosa kok malah nek wong atus diinceng, berarti ya kenemenen gitu loh ya. Apalagi yang mandi sudah pakai tempat yang aman. Makanya siapa-siapa di dalam keluarga supaya kamar mandi itu aman. Jangan seperti orang yang masih relatif primitif, kamar mandi jauh di pekarangan belakang, pintunya hanya kelambu. Perempuan mandi sudah gak pakai baju, ada laki-laki tukang golek bajing, kebelet. Apa kebelet? Gak bisa menahan buang hajat. Ada bangunan, paham itu kamar mandi, blusuk sampai di dalam, perempuan telanjang, terus piye lek ngono kuwi? Dirabekne pisan. Ngati-ngati, jangan sembarangan. Kamar mandi itu yang aman. Kenapa? Aurat. Nah begitu. Itu tadi cerita tentang telanjang bersama pelajarannya. Khara jatuh alaihi pada Nabi Ayub rijlu jarodin, kaki belalang min dhahabin, dari emas. Apakah maknanya emas ukurannya sak gede kaki belalang? Wallahu a'lam. Apa itu memang belalang itu kakinya jadi emas? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu ada rezeki yang jumlahnya kecil. Fajalah berbuat si Nabi Ayub yakhsi. Secara samping yakhsi ayyakhudhu biyatihi jami'an, menangkap dengan dua tangan, kemudian ia letakkan di bajunya. Fanada, memanggil Rabbu Allah Rabbnya. Ya Ayub, alam, bukankah akun ada saya untuk memberi kekayaan kepadamu amal sebagaimana kamu lihat. Kamu kan sugih, maknanya sepadan dengan emasmu itu kan batangan-batangan gede-gede dan banyak. Bila ada emas seukuran kaki belalang itu kan barang kecil, kok masih juga kamu ambil? Kesannya kurang yo, masak monokian kai. Kok barang semono kok masih kamu ambil? Bisa dibawa ke sana maknanya. Apa jawabnya? Bala, betul, kau memberikan kekayaan saya yang sangat luar biasa, ya Rabbi. Kenapa barang yang kecil ini juga masih saya ambil? Alasannya, walakin akan tapi saya lagi Nabi, tidak akan pernah bisa disapih untuk saya an barokatika, dari keberkahanmu. Yang saya butuhkan itu bukan banyak atau sedikit, tapi keberkahanmu. Ini penting. Harta bertumpuk tapi nggak berkah, nggak cukup. Walau sedikit tetapi berkah akan cukup. Makanya cukup itu dengan berkah, bukan dengan apa? Jumlah. Makanya carilah keberkahan.
Dan ternyata masing-masing orang itu ketika bekerja, apa penghasilannya sama? Jawab, tidak. Nah, bagaimana supaya bisa cukup? Jawabnya, pastikan berkah. Sugih berkah, suka berderma, miskin berkah, titik wae cukup. Maka sebab berkah kerjakan apa? Halal dan gemi. Sebab berkah kerjakan apa? Halal dan gemi. Pastikan halal. Yang kedua apa? Gemi. Gemi itu apa? Gemi itu telaten memanfaatkan sekiranya masih bisa dimanfaatkan. Kopiah rusak sekali lagi masih bisa dibenahi, benahi. Baju rusak bisa dibenahi, benahi. Sandal rusak bisa dibenahi, benahi. Jangan rusak dikit buang, rusak dikit buang. Alasannya aku untuk duit. Sementara Nabi SAW ada gemi, telaten ngurus barang. Sandal rusak, jahit. Baju rusak, jahit. Sehingga nggak gampang beli. Bila punya harta, kan bisa sedekah. Daripada untuk sebatas pribadi, rusak dikit beli, rusak dikit beli. Boleh sih, boleh. Tetapi lebih masyarakat apabila ya benahi apa yang masih bisa dibenahi, ada dana, nanti bisa lebih maksimal dengan disedekahkan. Mestinya itu begitu. Ini percontohan yang ada pada Nabi Ayub. Itu ternyata yang ia butuhkan adalah keberkahan, bukan banyak atau sedikit. Makanya ketika berkah, ketika kaya, banyak sedekahnya, ketika sakit, sabar, itu namanya diberkahi. Itu dialami Nabi Ayub alaihissalam dan itu terbukti. Itu ungkapan Nabi sendiri, saya tidak pernah bisa disapai dari keberkahanmu. Makanya cukup itu dengan apa? Berkah, bukan dengan jumlah. Makanya halal, gemi, berusaha untuk mandiri. Ini kira-kira lulus mondok wani rabi pura. Lek halal, gemi, mau menempuh sebab, belum punya modal, wani rabi. Istri pintar masak, suami mau kerja apapun sing penting halal, dan punya keterampilan. Barang diambil dari kebun, pintar masak, enak. Punya keterampilan jahit, beli kain murah, dipotong bagus, dipakai enak, murah tapi harganya mahal. Coba mau hari raya, keluarganya 10, duit 1 juta, beli baju baru, cukup enggak? Cukup, tetapi mutunya ke api. Tapi pinter jahit, beli kain murah, bisa memilih, jahitannya bagus, harganya murah tapi penampilan itu luar biasa. Itu diantara sebab keberkahan apa? Mau kerja, punya keterampilan. Ini penting. Saya punya pengalaman. SMP saya belajar jahit, ternyata maslahat. Anak-anak sak pirang-pirang, baju bagus-bagus. Bila beli harganya berapa? Kainnya saja mahal. Tapi saya beli kain-kain sortiran yang murah. Saya potong, sambung sana sini, jadi hiasan, mahal. Murah tapi mahal. Penampilannya hebat. Ketika bergaul, pede. Perang dunia. Oh, apa pede, apa perang dunia. Nah, percaya diri. Harganya murah tetapi nggak kalah dengan mereka yang harganya mahal, malah dipakai pun juga enak. Ini kan juga bikinan sendiri, enak dipakai. Apa ada beli baju model yang ini gak enak. Oleh raya. Istimewa. Enak sih nekat-nekat ini. Gak enak kabeh yang dibuat saya lah ya. Enak buat yang terpaksa saja. Yang duwe iki nyapon kan begitu. Buat saya betul-betul nyaman seperti ini. Kenapa bisa jahit? Tidak percaya, coba saja. Istri pintar masak, suami pintar jahit. Yang mahal itu adalah makan dan pakaian. Itu mandiri, itu sedikit harta cukup. Nah, itu penting sekali.
Kesimpulannya adalah kita membutuhkan keberkahan, bukan kaya atau miskin. Tapi keberkahan itu merupakan kunci. Demikian satu bab yang kita kaji kesempatan kali ini. Insyaallah yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.